Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata, dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekadar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Langsung aja, kita dengar ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Sarkim, berusia 45 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai peternak kambing. Namun dulu, kehidupan Sarkim jauh dari kata mudah. Kandangnya hanya berisi beberapa ekor kambing kurus, dan hampir setiap bulan ada saja yang mati. Warga desa sering meremehkannya. Ada yang bilang kambingnya kayak mau tumbang. Ada pula yang mengejek usahanya yang tak pernah maju. Sarkim hanya bisa menahan rasa malu dan marah dalam hati. Namun, semua berubah dalam waktu sangat cepat. Hanya dalam beberapa minggu, kandang Sarkim tiba-tiba penuh dengan kambing baru. Bukan kambing biasa, semuanya gemuk, sehat, dan lincah. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak melihat kambing-kambing itu, tak percaya dengan perubahan drastis yang terjadi. Yang lebih aneh, setiap hari jumlah kambing di kandangnya seperti bertambah terus, seolah tidak ada habisnya. Bahkan pedagang dari kota mulai datang ke rumah Sarkim untuk membeli kambing dari sana. Dalam waktu singkat, nama Sarkim berubah. Dari yang dulu sering diejek miskin, kini dipanggil juragan kambing oleh warga. Tapi di tengah perubahan itu, ada satu hal yang membuat sebagian warga merasa tidak nyaman. Keberuntungan Sarkim datang terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, kok bisa ya tiba-tiba kaya? Ada apa ini sebenarnya? Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Yang jelas, sejak kandang Sarkim mendadak penuh, malam-malam di desa itu menjadi terasa lebih sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sejak usaha Sarkim tiba-tiba maju pesat, banyak warga yang merasa heran. Perubahan itu terlalu cepat dan tidak masuk akal. Namun kecurigaan mulai muncul, bukan hanya karena jumlah kambingnya yang bertambah, tapi karena hal-hal aneh yang terjadi di sekitar kandangnya. Setiap malam, warga yang lewat di dekat rumah Sarkim sering mendengar suara krayak-krayak yang ramai, seperti suara laron berkumpul. Namun anehnya, itu terjadi setiap malam, bukan pada musim laron. Beberapa warga merasa penasaran dan mencoba mengintip dari jauh. Mereka melihat ratusan, bahkan ribuan laron berterbangan mengelilingi kandang Sarkim, seperti cahaya kecil-kecil yang menempel di dinding kayu kandang. Jika dilihat dari jauh, kandang itu seperti dipenuhi titik-titik putih yang bergerak. Loh, kok laronnya banyak banget? Padahal sekarang bukan musim hujan, gumam salah satu warga, yang membuat keadaan makin meresahkan. Mulai banyak kambing milik warga lain yang mati tiba-tiba. Ada yang ditemukan tergeletak kaku di kandang, ada pula yang tubuhnya mengering seperti kehabisan cairan. Aneh lagi, tidak ada tanda-tanda digigit binatang buas. Sebaliknya, kambing milik Sarkim justru semakin sehat dan bertambah banyak. Beberapa warga mulai membanding-bandingkan. Heran ya, kambing kita mati terus, tapi punya si Sarkim malah subur semua. Jangan-jangan ada apa-apanya. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan di jalan desa. Nama Sarkim tidak lagi hanya dikenang sebagai juragan kambing baru, tapi juga sebagai sosok yang mencurigakan. Meski begitu, belum ada yang berani menuduh secara langsung. Semua masih sebatas dugaan, namun semua orang merasakan satu hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di kandang Sarkim. Sebelum Sarkim menjadi juragan kambing seperti sekarang, hidupnya penuh tekanan. Setiap hari ia bangun pagi buta, memberi makan kambing-kambingnya yang sakit-sakitan. Tapi tetap saja hampir tidak ada yang bertahan lama. Bukan hanya lelah, Sarkim juga sering dihina. Di warung, orang-orang suka menggunjing. Kasihan si Sarkim, kambingnya kurus semua. Pasti usahanya nggak bakal maju. Kalau nggak mampu, ya sudah, berhenti saja. Cibiran-cibiran itu terdengar jelas di telinga Sarkim meski ia pura-pura tidak peduli. Namun sebenarnya hatinya panas dan kecewa. Ia merasa sangat diremehkan. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di depan rumah, seorang laki-laki tua lewat. Rambutnya putih kusut, matanya cekung, dan wajahnya penuh keriput. Orang-orang memanggilnya Mbah Kromo, seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Tanpa permisi, Mbah Kromo berhenti di depan Sarkim. "Kowe kesel tuh, kamu capek?" "Ya," katanya pelan. Sarkim terkejut. "Mbah, maksudnya usahamu ora maju-maju." Wong-wong ngenyek terus. "Usahamu tidak maju. Orang-orang terus menghina.
Sarkim menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu Mbah Kromo duduk di sebelahnya dan berbisik, "Kalau kamu mau, ada cara cepat. Tapi hanya untuk orang yang benar-benar nekat." Sarkim mengernyitkan dahi. "Cara cepat apa, Mbah?" Mbah Kromo menatap Sarkim lama, seolah mengukur keberaniannya. "Ada pesugihan kuno, pesugihan Laron. Tidak banyak orang tahu, karena pesugihan ini tidak memakai setan atau makhluk besar. Yang membantu adalah laron serangga putih kecil yang kalian anggap sepele." Sarkim tiba-tiba tertarik. "Terus, manfaatnya?" "Kalau berhasil," kata Mbah Kromo sambil tersenyum tipis, "kambingmu akan gemuk, sehat, dan cepat berkembang biak. Usahamu jadi lancar, rezekimu deras tanpa henti." Sarkim merasa jantungnya berdetak kencang. Manfaat itu terdengar seperti jawaban atas semua masalahnya. "Tapi," lanjut Mbah Kromo, "ada syaratnya." Sarkim menelan ludah. "Syarat apa, Mbah?" "Kamu harus memberi tumbal kecil tiap malam Jumat. Bisa kambingmu sendiri, atau kambing orang lain." Sarkim terdiam lama. Hatinya bimbang. Ia tahu itu bukan hal baik, tapi bayangan hidup nyaman, kaya, dan bebas hinaan mulai menguasai pikirannya. Melihat raut wajah Sarkim yang ragu, Mbah Kromo menepuk bahunya. "Pilihanmu cuma dua, Kim, tetap miskin dan dihina, atau hidup berkecukupan meski harus memberi sedikit bayaran." Sarkim menatap ke arah kandangnya yang kosong. Ia mengingat semua ejekan orang-orang. Ia mengingat betapa susahnya ia menafkahi keluarganya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Saya mau, Mbah." Mbah Kromo tersenyum puas. "Malam ini ikut aku ke hutan. Ritualnya harus dilakukan sebelum tengah malam." Tanpa berpikir panjang, Sarkim bangkit dan mengikuti dukun tua itu menuju hutan. Mereka menyusuri jalan gelap ditemani suara jangkrik. Angin malam terasa dingin menusuk. Di dalam hutan, Mbah Kromo berhenti di depan sebuah pohon besar yang dipenuhi lubang kecil. Dari lubang-lubang itu, keluar cahaya putih halus laron yang berkerumun. "Inilah sumber kekuatan pesugihan laron," kata Mbah Kromo pelan. Ia mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke arah laron. Sontak ribuan laron beterbangan dan mengelilingi Sarkim seperti kabut putih. Sarkim panik, tapi Mbah Kromo berkata tegas, "Diam, jangan bergerak." Mereka sedang mengenali tuan barunya. Larutan dingin seperti merayap ke kulit Sarkim, membuat tubuhnya merinding hebat. Rasanya seperti disentuh ribuan jari kecil. Setelah beberapa menit, laron-laron itu masuk ke dalam tanah dan hilang. Ritual selesai. Mbah Kromo mendekat dan berbisik ke telinganya, "Mulai sekarang, rezekimu akan mengalir. Tapi ingat, jangan pernah lupa tumbal malam Jumat. Kalau tidak, mereka akan mengambil sesuatu yang jauh lebih besar." Sarkim hanya mengangguk, meski hatinya bergetar. Sejak malam itu, hidup Sarkim berubah, tapi ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu pada kengerian yang lebih gelap daripada rasa miskin yang selama ini ia takutkan. Setelah ritual pesugihan itu, perubahan dalam hidup Sarkim terjadi dengan sangat cepat. Kandangnya yang dulu sepi, sekarang seperti hidup kembali. Setiap pagi, ia menemukan kambing-kambingnya terlihat lebih sehat dan gemuk, seolah diberi makan makanan terbaik. Bahkan beberapa kambing yang sebelumnya sakit mendadak pulih tanpa penjelasan. Namun bersamaan dengan perubahan yang menggembirakan itu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Setiap malam, saat jam mendekati pukul 11, terdengar bunyi kriak-kriak yang semakin lama semakin keras. Awalnya, Sarkim mencoba mengabaikan, tapi rasa penasarannya membuat ia keluar rumah untuk melihat. Benar saja, di sekitar kandangnya, ribuan laron beterbangan. Mereka mengitari kandang seperti kabut putih yang hidup. Jika dilihat dari jauh, kandang itu tampak seperti diselimuti cahaya redup. Namun yang membuat bulu kuduk Sarkim merinding adalah arah terbang laron-laron itu. Mereka tidak beterbangan sembarangan. Mereka mengelilingi kandang, lalu turun pelan-pelan, dan menempel di tubuh kambing-kambingnya. Setiap kambing terlihat gelisah, namun tidak ada yang berlari atau berteriak. Seolah sudah terbiasa dengan perlakuan itu, Sarkim mencoba mendekat. Meski ia takut, ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh makhluk kecil itu. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari jarak dekat, Sarkim melihat bahwa laron-laron itu bukan sekadar menempel. Mereka seperti sedang menghisap sesuatu dari tubuh kambing. Semacam energi atau cairan halus yang tidak terlihat mata. Tapi Sarkim bisa merasakannya. Udara di sekitar kandang terasa lebih dingin, lebih berat. Ia teringat kata-kata Mbah Kromo, "Laron-laron itu akan membawa rezeki padamu." Tapi rezeki tidak pernah datang tanpa mengambil sesuatu. Sarkim menelan ludah. Ia mulai merasa takut, tapi ia juga tidak bisa melawan ketamakan yang sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat,
kandang Sarkim mengeluarkan kilatan kecil seperti cahaya biru redup. Kadang cahaya itu hanya sekejap, kadang terlihat seperti menyambar di sudut kandang orang-orang yang lewat. Malam hari sering mempercepat langkah saat melihatnya. Sepertinya ada yang aneh dengan kandangnya Sarkim. Aku lihat kilatan aneh semalam. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Sementara kambing Sarkim semakin sehat. Kambing milik warga lain justru mati satu persatu. Awalnya warga mengira itu hanya penyakit biasa, tapi pola kematiannya sangat aneh. Tidak ada luka gigitan, tidak ada darah, tubuh kambing kering seperti habis disedot cairan hidupnya. Mata kambing terlihat kosong yang lebih menyeramkan. Beberapa warga melihat laron berterbangan di sekitar kandang mereka sebelum kambingnya mati. Mereka mulai menghubungkan kejadian itu dengan kandang Sarkim, tapi belum ada yang berani mengatakannya secara langsung. Meski usahanya maju, Sarkim mulai tidak tenang. Setiap malam ia merasa diawasi sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia mendengar suara bisikan samar dari dalam kandang. Suara seperti tumbal, tumbal. Ia juga sering bermimpi buruk tentang laron-leron yang menutupi wajahnya dan merayap masuk ke seluruh tubuhnya. Namun setiap kali ia ingin berhenti, ia teringat bagaimana warga dulu meremehkannya. Ia teringat bagaimana dulu ia hidup miskin dan ditertawakan. Itu membuatnya bertahan. Meskipun ketakutan di hatinya semakin besar. Pada malam Jumat pertama setelah ritual, Sarkim menyiapkan satu kambing seperti kata Mbah Kromo dengan tangan gemetar. Ia membawa kambing itu ke belakang kandang. Benar saja, saat tepat tengah malam, laron-laron muncul lebih banyak dari biasanya. Mereka langsung mengelilingi kambing itu, menutupi tubuhnya hingga tidak terlihat. Dalam hitungan menit, kambing itu roboh. Ketika laron terbang pergi, yang tersisa hanya kulit dan tulang yang kering. Sarkim bergidik ngeri. Namun beberapa hari kemudian, ia mendapatkan hasil yang ia inginkan. Kambing-kambingnya bertambah banyak, dan uang dari penjualan kambing datang lebih cepat dari sebelumnya. Keberuntungan itu membuat Sarkim lupa akan ketakutannya, namun ia tidak tahu. Itu baru awal dari kengerian yang sebenarnya. Setelah ritual pesugihan itu, perubahan dalam hidup Sarkim terjadi dengan sangat cepat. Kandangnya yang dulu sepi, sekarang seperti hidup kembali. Setiap pagi, ia menemukan kambing-kambingnya terlihat lebih sehat dan gemuk, seolah diberi makan makanan terbaik. Bahkan beberapa kambing yang sebelumnya sakit mendadak pulih tanpa penjelasan. Namun bersamaan dengan perubahan yang menggembirakan itu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Setiap malam, saat jam mendekati pukul 11, terdengar bunyi kriak-kriak yang semakin lama semakin keras. Awalnya, Sarkim mencoba mengabaikan, tapi rasa penasarannya membuat ia keluar rumah untuk melihat. Benar saja, di sekitar kandangnya, ribuan laron berterbangan. Mereka mengitari kandang seperti kabut putih yang hidup. Jika dilihat dari jauh, kandang itu tampak seperti diselimuti cahaya redup. Namun yang membuat bulu kuduk Sarkim merinding adalah arah terbang laron-laron itu. Mereka tidak berterbangan sembarangan. Mereka mengelilingi kandang, lalu turun pelan-pelan, dan menempel di tubuh kambing-kambingnya. Setiap kambing terlihat gelisah, namun tidak ada yang berlari atau berteriak. Seolah sudah terbiasa dengan perlakuan itu, Sarkim mencoba mendekat. Meski ia takut, ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh makhluk kecil itu. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari jarak dekat, Sarkim melihat bahwa laron-leron itu bukan sekadar menempel. Mereka seperti sedang menghisap sesuatu dari tubuh kambing. Semacam energi atau cairan halus yang tidak terlihat mata. Tapi Sarkim bisa merasakannya. Udara di sekitar kandang terasa lebih dingin, lebih berat. Ia teringat kata-kata Mbah Kromo, laron-laron itu akan membawa rezeki padamu. Tapi rezeki tidak pernah datang tanpa mengambil sesuatu. Sarkim menelan ludah. Ia mulai merasa takut, tapi ia juga tidak bisa melawan ketamakan yang sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, kandang Sarkim mengeluarkan kilatan kecil seperti cahaya biru redup. Kadang cahaya itu hanya sekejap, kadang terlihat seperti menyambar di sudut kandang orang-orang yang lewat. Malam hari sering mempercepat langkah saat melihatnya. Sepertinya ada yang aneh dengan kandangnya Sarkim. Aku lihat kilatan aneh semalam. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Sementara kambing Sarkim semakin sehat. Kambing milik warga lain justru mati satu persatu. Awalnya warga mengira itu hanya penyakit biasa, tapi pola kematiannya sangat aneh. Tidak ada luka gigitan, tidak ada darah, tubuh kambing kering seperti habis disedot cairan hidupnya. Mata kambing terlihat kosong yang lebih menyeramkan. Beberapa warga melihat laron berterbangan di sekitar kandang mereka sebelum kambingnya mati. Mereka mulai menghubungkan kejadian itu dengan kandang Sarkim. Tapi belum ada yang berani mengatakannya secara langsung. Meski usahanya maju,
Sarkim mulai tidak tenang. Setiap malam ia merasa diawasi sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia mendengar suara bisikan samar dari dalam kandang. Suara seperti tumbal, tumbal. Ia juga sering bermimpi buruk tentang laron-leron yang menutupi wajahnya dan merayap masuk ke seluruh tubuhnya. Namun setiap kali ia ingin berhenti, ia teringat bagaimana warga dulu meremehkannya. Ia teringat bagaimana dulu ia hidup miskin dan ditertawakan. Itu membuatnya bertahan. Meskipun ketakutan di hatinya semakin besar. Pada malam Jumat pertama setelah ritual, Sarkim menyiapkan satu kambing seperti kata Mbah Kromo dengan tangan gemetar. Ia membawa kambing itu ke belakang kandang. Benar saja, saat tepat tengah malam, laron-laron muncul lebih banyak dari biasanya. Mereka langsung mengelilingi kambing itu, menutupi tubuhnya hingga tidak terlihat. Dalam hitungan menit, kambing itu roboh. Ketika laron terbang pergi, yang tersisa hanya kulit dan tulang yang kering. Sarkim bergidik ngeri. Namun beberapa hari kemudian, ia mendapatkan hasil yang ia inginkan. Kambing-kambingnya bertambah banyak, dan uang dari penjualan kambing datang lebih cepat dari sebelumnya. Keberuntungan itu membuat Sarkim lupa akan ketakutannya. Namun ia tidak tahu, itu baru awal dari kengerian yang sebenarnya. Beberapa hari setelah tumbal pertama, kehidupan Sarkim terlihat semakin makmur. Setiap pagi kandangnya ramai oleh kambing-kambing gemuk yang tampak sehat dan aktif. Orang-orang yang dulu suka mencibirnya kini mulai hormat, bahkan memuji-muji keberhasilannya. Namun warga desa tidak tahu bahwa di balik kemakmuran itu, ada kengerian yang sedang tumbuh diam-diam awalnya. Laron-laron itu hanya mengelilingi kandang Sarkim dan tidak mengganggu warga lain. Namun setelah beberapa minggu, laron mulai menyebar ke daerah sekitar desa. Di malam hari, beberapa warga mulai melihat laron berterbangan di dekat rumah mereka, terutama rumah yang kandangnya memiliki hewan ternak. Laron-laron itu bukan laron biasa, jumlahnya terlalu banyak, dan terbangnya tidak wajar. Mereka bergarap seperti satu kesatuan, mengikuti arah tertentu, seolah sedang mencari sesuatu. Dan yang lebih aneh, laron-laron ini muncul hampir setiap malam. Bukan hanya saat musim hujan, tidak butuh waktu lama sampai warga mulai panik. Kambing milik beberapa warga ditemukan mati satu demi satu dengan kondisi yang sama seperti tumbal. Kambing pertama milik Sarkim. Tidak ada darah, tidak ada luka tubuh mengering seperti habis disedot isinya. Mata kosong dan wajahnya seperti ketakutan sebelum mati. Para pemilik kambing bingung dan ketakutan. Ini bukan penyakit biasa. Sampai roh halus apa ini? Kok kambingku kering begini? Mau saya bakal bangkrut kalau begini terus. Warga mulai berjaga malam. Namun tidak ada satupun yang melihat sesuatu selain laron-laron putih yang berterbangan di sekitar kandang sebelum kambing mereka mati. Meski mereka merasa ada yang tidak wajar, tidak ada yang berani menuduh siapapun. Namun bisik-bisik tentang Sarkim mulai terdengar semakin jelas. Keanehan semakin menjadi ketika laron mulai mengikuti anak-anak di desa. Suatu malam, seorang bocah bernama Nando, usia 8 tahun, pulang dari rumah temannya. Saat melewati jalan kecil, ia mendengar suara kriak. Di belakangnya, ketika ia menoleh, ia melihat segerombolan laron berterbangan mengikuti langkahnya. Laron-laron itu terbang rendah, hampir menyentuh tanah, seperti sedang mengendus sesuatu. Nando ketakutan dan berlari secepat mungkin. Namun semakin ia berlari, semakin cepat laron-laron itu mengejarnya. Akhirnya Nando sampai di rumah sambil menangis. Tubuhnya dipenuhi laron yang menempel di bajunya. Ibunya menjerit melihat itu. Butuh waktu lama untuk membersihkan semua laron dari tubuh Nando. Dan setelah kejadian itu tubuhnya mendadak demam tinggi, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau seperti orang ketakutan. Banyak laron, masuk. Begitu ucap Nando setiap kali demamnya kambuh, warga desa menjadi semakin takut. Anak-anak mulai dilarang keluar rumah setelah maghrib. Namun meski warga mulai curiga, masih tidak ada yang tahu asal semua laron itu. Atau mungkin mereka tahu, tapi pura-pura tidak ingin tahu. Sementara seluruh desa resah karena wabah laron, Sarkim justru semakin gelisah. Ia merasa laron-laron itu tidak lagi sekadar membantu usaha ternaknya. Ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap malam, ketika ia keluar untuk melihat kandang, ia merasa ada ratusan mata kecil mengikutinya. Kadang, laron-laron itu menempel di wajahnya, di pipi, di dahi, di kelopak mata. Dan ketika ia mengibaskannya, ia merasa seperti laron-laron itu tidak mau pergi, seolah ingin masuk ke tubuhnya. Ia juga mulai sering mendengar suara bisikan. Kadang suara itu terdengar di dekat kandang, kadang di belakang punggungnya, kadang bahkan di dalam mimpinya. Tumbal, lebih suara itu terus mengganggunya. Namun Sarkim tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa sekali ia berhenti memberi tumbal, laron-laron itu akan menuntut bayaran yang jauh lebih mengerikan.
dalam waktu sebulan. Desa itu berubah menjadi tempat yang menakutkan pada malam hari. Warga tidak lagi berani keluar setelah jam 8 malam. Anak-anak dilarang bermain di luar terlalu sore. Beberapa warga bahkan tidur dengan menyalakan api kecil atau lampu minyak untuk menghalau laron, namun tidak peduli apapun usaha warga. Laron-laron itu tetap muncul dan menyerbu tanpa henti. Seolah ada kekuatan yang terus memanggil mereka dari satu titik, dari satu orang. Sarkim. Warga mulai bisik-bisik. Ini pasti ada hubungannya dengan Sarkim. Semenjak dia sukses mendadak, desa jadi begini. Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Bisikan itu semakin keras. Namun kebenaran tentang pesugihan laron itu belum benar-benar terbuka. Dan malapetaka yang lebih besar masih menunggu di depan. Keadaan desa berubah drastis. Malam tidak lagi menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi menjadi waktu yang penuh ketakutan. Setiap keluarga kini menutup rapat-rapat pintu dan jendela, menyalakan lampu minyak, dan berdoa agar laron-laron itu tidak datang mendekat. Namun meski warga berusaha sekuat tenaga, mereka tidak bisa membohongi diri sendiri. Ada satu nama yang terus muncul dalam kepala mereka setiap kali melihat laron menyerbu desa. Sarkim, warung kopi, yang dulu tempat warga bercanda dan menghabiskan waktu, kini menjadi tempat diskusi penuh kecemasan. Suara para lelaki desa terdengar lirih, seolah takut kalau ada yang mendengar. Sejak kambing Sarkim banyak, laron itu makin menjadi. Kambingku mati semua, tapi kambing si Sarkim sehat semua. Apa itu tidak aneh? Jujur saja, saya sudah curiga dari dulu. Itu rezekinya terlalu cepat naik. Orang-orang hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani menyebut kata itu secara langsung, kata yang paling mereka takuti. Pesugihan, namun di dalam hati, mereka tahu kemungkinan itu semakin besar. Pada suatu sore, Sarkim menuju warung untuk membeli rokok. Biasanya ia disambut dengan senyum dan sapaan. Namun hari itu, suasananya berbeda. Begitu ia masuk, suasana langsung hening. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya pura-pura sibuk. Ada yang sengaja berdiri dan pindah tempat, seolah tidak mau duduk dekat Sarkim. Sarkim merasakan pandangan orang-orang itu. Pandangan yang penuh curiga, penuh ketakutan, dan penuh kebencian. Saat ia ingin pergi, ada seorang lelaki bernama Giman yang berbisik ke temannya dengan suara yang cukup keras. Kalau laron-laron itu memang dari kandangnya, kita semua bisa mati. Sarkim berhenti berjalan. Napasnya terasa berat, tapi ia tidak bisa membalas. Ia hanya pergi dengan wajah pucat. Malam itu, 4 keluarga kehilangan kambing mereka sekaligus. Semua kambing mati dalam kondisi yang sama. Kering, tanpa darah, dan mata kosong. Warga mulai panik. Apa desa ini dikutuk? Tidak bisa seperti ini terus. Kalau begini, kita bisa miskin semua. Beberapa warga mulai nekat mengintip area sekitar kandang Sarkim di malam hari. Dan mereka melihat hal mengerikan. Ratusan laron seperti terbang keluar dari kandang Sarkim, lalu menyebar ke seluruh desa. Gerakannya teratur, seperti sedang menyebarkan perintah. Warga yang melihat itu langsung lari terbirit-birit. Wajah mereka pucat pasi. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Dan untuk pertama kalinya, warga benar-benar yakin sesuatu yang gelap sedang terjadi di kandang Sarkim. Sejak itu, sikap warga semakin keras. Ada yang mengejek Sarkim secara terang-terangan, ada yang menatap dengan penuh kebencian, bahkan ada yang meludah saat Sarkim lewat di pasar. Seorang ibu yang kehilangan kambing menatap Sarkim dengan mata merah berair. "Berhentilah, berhenti! Sarkim, desa ini jadi hancur gara-gara kamu," teriaknya. Sarkim hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata apapun. Di rumah, ia duduk lama sambil memegang kepalanya. Ia merasa terjebak. Ia ingin berhenti. Tapi ia tahu, pesugihan tidak mengenal kata berhenti. Jika ia berhenti memberi tumbal, laron-laron itu akan marah. Dan kemarahan mereka bisa memakan dirinya sendiri. Sarkim menangis malam itu. Namun tangisannya tenggelam oleh suara kriak-kriak laron yang semakin sering terdengar di sekitar rumahnya. Ketakutan warga semakin tidak terkendali. Akhirnya mereka mendatangi Mbah Sarwan, sesepuh desa yang dikenal bijaksana dan memiliki ilmu kebatinan. "Mbah, tolong desa kami tidak kuat lagi," pintai salah satu warga. Mbah Sarwan menatap wajah warga yang penuh kecemasan. Ia tidak menjawab cepat, namun raut wajahnya berubah serius. "Laron-laron itu bukan laron biasa," katanya pelan. "Mereka dipanggil oleh sesuatu atau seseorang." Warga saling berpandangan. Nama Sarkim langsung terlintas di benak mereka. Namun sebelum mereka sempat menyebut nama itu, Mbah Sarwan melanjutkan, "Aku akan melihat sumbernya malam ini." Perkataan itu membuat warga sedikit lega, namun sekaligus ngeri, karena jika sesepuh saja merasa hal ini serius, berarti bahaya yang mereka hadapi benar-benar di luar nalar. Malam itu,
Laron kembali datang. Namun jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, seolah desa itu diserbu badai serangga. Lampu-lampu minyak meredup, jendela-jendela bergetar. Teriakan kambing terdengar dari berbagai kandang warga. Warga hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, memeluk anak-anak mereka dengan ketakutan. Di tengah kegelapan, kandang Sarkim tampak berkilat-kilat, memancarkan cahaya biru seperti sinar dari dunia lain. Dan jauh di dalam rumahnya, Sarkim duduk memeluk lutut, menangis dalam diam, mengetahui bahwa ia telah membuat kesalahan besar yang akan sulit diperbaiki. Malam itu angin bertiup pelan, namun suasananya sangat mencekam. Seluruh warga bersembunyi di dalam rumah, karena jumlah laron semakin banyak. Mereka berterbangan seperti kabut gelap yang menelan seluruh langit desa. Di tengah ketakutan itu, Mbah Sarwan berdiri tegak di halaman rumahnya, membawa tongkat tua dan sebuah tas kecil berisi ramuan serta jimat. Ia tahu malam ini harus menghadapi kebenaran seburuk apapun hasilnya. Ketika Mbah Sarwan mendekati rumah Sarkim, suasananya sangat berbeda. Rumah itu terlihat gelap, tetapi kandangnya memancarkan cahaya kebiruan, seperti api yang sangat halus. Kandang itu tampak hidup, seolah ada ribuan mata kecil memperhatikan siapa saja yang mendekat. Langkah Mbah Sarwan pelan, tapi mantap. Namun beberapa kali ia berhenti karena merasakan hawa dingin merayap dari arah kandang. Bukan dingin biasa, dingin ini seperti menyentuh tulang belakang. Di dalam rumah, Sarkim duduk di sudut ruangan, menatap lantai tanpa berkedip. Ia mendengar langkah seseorang mendekat, tetapi tidak punya tenaga untuk bangkit. Ketika Mbah Sarwan hanya berjarak 5 meter dari kandang, cahaya biru itu tiba-tiba menyala lebih terang. Suara kriak-kriak laron terdengar semakin keras, seolah memperingatkan, jangan mendekat. Namun Mbah Sarwan terus berjalan sambil membaca mantra pelan. Beberapa laron keluar dari celah kandang dan mulai berputar-putar mengelilingi. MBS, mereka melayang seperti asap hitam, tapi bercahaya pucat. Ada yang menempel di tongkatnya, ada yang terbang dekat wajahnya. Bahkan ada yang mencoba masuk ke pakaiannya. Tapi Mbah Sarwan tetap kuat. Ia menepuk tongkatnya ke tanah, lalu berteriak, "Pulanglah!" Suara tua itu bergema keras, membuat ratusan laron jatuh ke tanah. Namun hanya sesaat. Beberapa detik kemudian, laron-laron itu kembali hidup. Berkerumun lebih banyak lagi. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Sarkim keluar. Wajahnya pucat seperti orang sakit keras. "Mbah, jangan dekat-dekat," suara Sarkim lirih. "Nanti laronnya marah. Nanti saya yang kena." Mbah Sarwan menatap Sarkim dengan penuh rasa iba. "Kim, apa yang sudah kamu lakukan?" Sarkim terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lututnya bergetar seperti tidak bisa menahan beban yang ia pikul selama ini. Saya cuma ingin dihargai, Mbah. Saya cuma ingin orang berhenti menghina saya, menghina keluarga saya." Laron-laron di sekitar mereka mendadak tenang, seolah mendengarkan pengakuan Sarkim. Mbah Sarwan perlahan berjalan mendekat. "Pesugihan itu tidak akan memberimu harga diri. Yang kamu jual bukan hanya kambing, tapi jiwamu sendiri." Sarkim menangis lebih keras. Setelah beberapa saat, Sarkim akhirnya bercerita semuanya. Bagaimana ia bertemu dukun keliling itu, bagaimana ia diberi syarat untuk memelihara laron pesugihan, bagaimana kambing warga menjadi tumbal diam-diam, bagaimana ia sebenarnya ketakutan setiap malam, tapi tidak berani berhenti. "Kalau saya berhenti, Mbah, laron itu bukan cuma memakan kambing." Sarkim menelan ludah, suaranya bergetar. "Mereka akan memakan saya." Mbah Sarwan menghela napas berat. Ia tahu pesugihan jenis ini tidak mudah putus. Laron pesugihan biasanya dipimpin oleh roh penunggu makhluk yang tinggal di dunia gelap dan bentuknya lebih besar dari laron pada umumnya. Jika pesugihan diputus sembarangan, makhluk itu akan mencari pemiliknya dan menagih bayaran terakhir. Tiba-tiba, suara gemerisik besar terdengar dari dalam kandang. Cahaya biru yang sebelumnya halus kini menjadi gelap pekat seperti tinta. Ratusan laron keluar bersamaan, terbang dengan kecepatan luar biasa. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan menutup mulut, menahan teriakan. Laron-laron itu berubah wujud, tubuh mereka membesar dari sekecil. Kuku menjadi sebesar telapak tangan. Sayapnya memanjang dan berduri, dan mata mereka menjadi merah menyala. Sarkim menjerit ketakutan. "Mbah! Itu tandanya mereka marah. Mereka tahu kita mau menghentikan pesugihan ini." Mbah Sarwan menggenggam tongkatnya Aratorat. "Kalau begitu, malam ini kita harus menghadapinya. Sebelum seluruh desa jadi korban." Gelombang laron besar menyerang. Suara kepakan sayap mereka seperti ribuan pisau yang bergesekan. Mbah Sarwan berdiri di depan Sarkim, melindunginya. Ia mengangkat tangan, mencabut selembar daun kering dari tas kecilnya, lalu menunjukkannya ke arah laron.
daun itu langsung terbakar dengan lidah api biru. Lalu terbang seperti KUNANG kunong besar ke arah gerombolan laron. Ketika api biru itu menyentuh mereka, puluhan laron langsung jatuh dan mati menjadi abu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Untuk setiap puluhan yang mati, ratusan lagi muncul dari dalam kandang. Kita harus menutup pintu pesugihan itu, teriak Mbah Sarwan. Sarkim bingung, caranya bagaimana Mbah? Tempatkan tanganmu ke tanah. Akui kesalahanmu. Sarkim menunduk, menaruh kedua tangan ke tanah sambil menangis. Saya menyesal. Saya ingin berhenti. Saya tidak mau tumbal lagi. Namun, laron-laron itu malah semakin marah. Cahaya biru berubah menjadi hitam pekat, seperti celah dunia gelap yang terbuka. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara dengungan yang jauh lebih besar. Suara makhluk yang belum pernah muncul sebelumnya. Mbah Sarwan menatap kandang itu dengan wajah tegang. Kim, katanya pelan. Pemimpin laron itu akan keluar. Sarkim terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Maksud Mbah, makhluk itu? Mbah Sarwan menatap lurus ke arah kandang. Ya, makhluk yang memberimu pesugihan. Makhluk yang menagih tumbalmu. Angin tiba-tiba berhenti. Seluruh desa seolah menahan napas. Dari dalam kandang, muncul bayangan hitam raksasa berbentuk laron tetapi sebesar manusia bergerak perlahan keluar. Sayapnya tajam, matanya merah darah, dan suara dengungannya membuat bumi bergetar. Sarkim jatuh terduduk, wajahnya pucat seperti mayat. Maafkan saya Mbah, saya sudah membawa desa ini ke dalam petaka. Makhluk raksasa berbentuk laron itu keluar perlahan dari dalam kandang. Tubuhnya berkilat seperti minyak, sayapnya bergetar dan menghasilkan suara mendengung yang membuat telinga sakit. Warga yang menonton dari kejauhan mulai memeluk tubuh mereka sendiri. Gemetar, ketakutan, Mbah Sarwan berdiri tegak di depan Sarkim, berusaha menahan serangan yang mungkin datang kapan saja. Sementara Sarkim sendiri jatuh terduduk, tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu, inilah makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Inilah makhluk yang menagih tumbal. Don Collie ini, tumbal yang diminta bukan lagi kambing, tapi dirinya. Makhluk tersebut mengeluarkan suara dengungan panjang, seperti jeritan dari dunia lain. Matanya yang merah membara menatap lurus ke arah Sarkim. Lalu makhluk itu berbicara bukan dengan mulut, tapi langsung ke telinga Sarkim, seperti bisikan gelap yang masuk ke dalam kepala. Kau berhutang, dan hutang harus dibayar. Sarkim menutup telinga, tapi suaranya tetap terdengar jelas. Tubuhnya gemetar. Saya ingin berhenti, katanya dengan suara pecah. Makhluk itu mengeluarkan tawa yang sangat aneh, seperti suara serangga yang dipelintir. Penyesalan tidak menghapus perjanjian, lalu makhluk itu terbang sedikit. Sayapnya mengibarkan angin dingin yang menusuk kulit. Melihat makhluk itu mendekat, Mbah Sarwan segera mengangkat tongkatnya. Jangan sentuh dia, teriak Mbah Sarwan. Makhluk itu berhenti sebentar, lalu menoleh ke arah sesepuh desa itu. Kau menghalangi urusan kami, dia sudah menyesal, kata Mbah Sarwan tegas. Pesugihannya harus dihentikan. Makhluk itu tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Perjanjian kami bukan untuk dihentikan. Kami datang ketika manusia tamak. Makhluk itu mengarahkan sayap tajamnya, dan kami pergi setelah memakan jiwa mereka. Kalimat itu membuat warga yang mendengar langsung lemas ketakutan. Tanpa peringatan, makhluk raksasa itu menyerang. Sayapnya menyambar seperti pedang yang dipenuhi serangga kecil. Mbah Sarwan menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya kuning keluar dari tanah, membentuk semacam lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Makhluk itu menabrak lingkaran perlindungan itu. Suara dentuman keras terdengar. Laron-laron kecil berjatuhan seperti hujan hitam. Namun makhluk besar itu tetap kuat. Ia mundur beberapa langkah, lalu menyerang lagi dengan kekuatan lebih besar. Lingkaran pelindung mulai retak. Sarkim menjerit, "Mbah, saya tidak mau mati, tolong." Mbah Sarwan menggertakkan gigi. Kamu harus bantu aku, Kim. Pengakuanmu tidak cukup. Kau harus memutus perjanjian itu dengan kemauan sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Bangun. Hadapi makhluk itu. Katakan bahwa kamu mencabut perjanjian. Sarkim ketakutan setengah mati. Tapi tidak ada pilihan lain. Ia berdiri dengan lutut gemetar, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku cabut pesugihan ini. Ambil saja semua kekayaan itu kembali. Makhluk itu langsung berhenti bergerak. Suara dengungannya berubah menjadi rendah dan dalam. Baik, sebelum ada yang sempat bereaksi, makhluk itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, menciptakan angin besar yang membuat tanah bergetar. Cahaya biru menyelimuti tubuh Sarkim. Sarkim berteriak kesakitan. Tubuhnya terangkat ke udara, seperti ditarik paksa oleh energi yang tak terlihat. Apa yang kau lakukan? Teriak Mbah Sarwan.
makhluk itu melayang lebih tinggi. Dia sudah berhenti. Maka bayaran terakhirnya adalah kekayaannya. Tiba-tiba, tubuh Sarkim menjadi pucat dan mengecil. Dagingnya surut. Wajahnya berubah layu seperti orang tua renta. Makhluk itu sedang menyedot seluruh tenaga dan kesejahteraan yang dimiliki Sarkim. Dalam beberapa detik, Sarkim jatuh ke tanah kurus, lemah, dan hampir tidak bernapas. Makhluk itu tampak lebih besar dan lebih gelap setelah menyerap semuanya. Dengan sisa tenaga, Mbah Sarwan memukul tanah untuk terakhir kalinya. Dari dalam tanah, muncul cahaya kuning terang seperti matahari mini. Cahaya itu memukul tubuh makhluk pesugihan tersebut. Makhluk itu menjerit keras. Laron-laron kecil meledak seperti serpihan kaca, menghilang satu persatu. Cahaya kuning itu semakin besar, lalu membentuk pusaran yang menarik makhluk itu masuk. Makhluk hitam itu melawan, tapi semakin lama semakin tertarik ke dalam pusaran cahaya. Suaranya terdengar semakin jauh. Perjanjian belum selesai. Manusia selalu kembali pada tamak. Kami akan datang lagi. Brutal. Pusaran itu menutup cahaya hilang, suasana kembali gelap. Angin malam kembali normal, dan desa kembali sunyi. Ketika semuanya selesai, warga keluar satu persatu dari rumah mereka. Mereka menemukan Sarkim terbaring lemah di tanah. Tubuhnya sudah tidak seperti dulu, ia tampak 30 tahun lebih tua, namun ia masih hidup. Mbah Sarwan membantunya duduk. Kim, kau tapi mulai malam ini, hidupmu kembali dari awal. Sarkim menangis pelan, tetapi kali ini air matanya bukan karena ketakutan, melainkan karena penyesalan yang benar-benar dalam saya. Saya akan mulai lagi, Mbah. Tanpa pesugihan, tanpa jalan pintas. Warga yang tadinya membencinya, kini menatap dengan iba. Mereka tahu Sarkim sudah membayar harga yang sangat mahal. Kandangnya dibakar, sisa laron hilang dalam asap, dan desa akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa minggu kemudian, desa kembali normal. Tidak ada lagi serangan laron, tidak ada lagi hewan mati misterius. Sarkim hidup sederhana, bekerja keras seperti warga lainnya. Kekayaannya hilang, tapi hidupnya damai. Dan setiap kali malam tiba, ia menatap langit sambil bergumam. Tidak ada kekayaan yang gratis. Semuanya ada bayarannya. Mbah Sarwan hanya tersenyum ketika mendengarnya karena ia tahu pelajaran itu akan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih buat kalian yang masih setia dengerin channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.